Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadhifatul asyirah, tugas yang ke-10. Ayya'lama, hendaknya tahu seorang santri, orang yang mencari ilmu atau muta'allim, nisbatal ulumi, pada nisbatnya beberapa ilmu, ilal maqsidi, pada tujuannya. Sekarang ada santri, ada pelajar namanya imam. Imam ini harus tahu bagaimana penisbatan ilmu-ilmu yang ia perdalami, yang ia kaji pada tujuannya. Seperti itu, harus tahu. Kama yu'athirur rafi'ul qarib 'alal ba'id, sebagaimana sesuatu yang agung, yang dekat, memberikan pengaruh kepada yang jauh. Wal muhimmu 'ala ghairihi, dan sebagaimana perkara yang penting mempengaruhi kepada yang lain. Wa ma'nal muhim ma yuhimmuka wa la yuhimmuka illa sya'nuka fid dunya wal akhirah. Maksud dari kata al-muhim atau sesuatu yang penting itu, ma yuhimmuka, sesuatu yang mementingkan kamu, wa la yuhimmuka illa sya'nuka fid dunya wal akhirah. Tidak ada yang mementingkan kamu kecuali urusan kamu di dunia dan di akhirat. Wa idza lam yumkinka al-jam'u, jika tidak memungkinkan bagimu al-jam'u, menghimpun, menyatukan, baina maladzid dunya wa na'imil akhirah, antara tempat perlindungan dunia dan kenikmatan akhirat. Kama nataqa bihil Qur'an, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran, wa syahida lahu min nuril basair, dan juga disaksikan, ya tahu? Dan juga disaksikan. Kama itu maksudnya kama nataqa bihi, sebagaimana sesuatu yang dikatakan oleh Al-Quran. Itu makna dari kama nataqa bihi Al-Quran, sebagaimana sesuatu yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa syahida lahu, dan juga disaksikan. Nah, sesuatu tadi apa? Min nuril basairi, berupa cahaya hati nurani, berupa pandangan, cahaya pandangan batin. Seperti itu. Apa yang menyaksikannya? Ma yajri majral iyan, ma yajri majral iyan adalah yang bermakna sesuatu yang ada dalam persaksian. Berarti fenomena. Fal ahammu, maka yang paling penting, ma yabqa abadal abadi, yaitu sesuatu yang menetap selama-lamanya. Dari paragraf ini katanya Imam Al-Ghazali, tugas yang ke-10 seorang santri ini harus tahu bagaimana nisbat, relasi ilmu yang kau kaji dengan tujuanmu, Imam. Kamu tujuannya apa? Kemudian hubungannya kamu ngaji ini apa? Itu harus tahu. Sebagaimana suatu yang agung, mulia, memberikan pengaruh kepada yang dekat, yang paling penting mempengaruhi kepada yang tidak begitu penting. Kemudian makna muhim itu apa sebenarnya? Kok ada sesuatu yang penting? Sesuatu yang penting ini kata Imam Al-Ghazali, tidak ada yang mementingkan kamu kecuali urusan kamu di dunia dan urusan kamu di akhirat. Jika tidak memungkinkan kamu menyatukan antara tempat perlindungan di dunia dan nikmat akhirat, kamu tidak bisa mendapatkan keduanya, menyatukan keduanya, sebagaimana sesuatu yang sudah difirmankan oleh Al-Quran, sudah disampaikan oleh Al-Quran, dan juga sebagaimana sesuatu ini harus dijelaskan. Sebagaimana sesuatu di sini kemudian ada min bayaniyah, min nuril basair, cahaya-cahaya mata batin. Kalau sesuatunya dihilangkan, langsung kita menerjemahkan minnya, boleh. Berarti bagaimana? Kama nataqa bihil Qur'anu ay ka nuril basairi, you know? Ka nuril basairi nataqa bihi al-Qur'an.
sebagaimana cahaya-cahaya batin yang dikatakan oleh Al-Quran. Begitu cara menerjemahkannya. Wa syahida lahu ma yajri majral iyan, sebagaimana yang disaksikan oleh fenomena yang sedang terjadi. Fenomena yang sedang terjadi, yang sedang berputar seperti itu. Kemudian katanya Imam Al-Ghazali, kalau tidak memungkinkan untuk menyatukan keduanya, terus apa? Fal ahammu ma yabqa abadal abadi. Maka kembali kepada yang paling penting. Yang paling penting itu adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang menetap selama-lamanya. Kalau satu ini menetap selama-lamanya, berarti kita fokus pada urusan dunia apa akhirat? Akhirat. Wa inda dzalika, ya tahu? Ketika tujuan kamu itu bersama al-aham, yaitu ma yabqa abadal abad, tasirud dunya manzilan, wal badana markaban, wal a'mala sa'yan ilal maqsid, wala maqsida illa liqa'ullahi ta'ala, wala maqsida illa liqa'allahi ta'ala, fafihi an-na'imu kulluhu wa in kana la ya'rifu fi hadzal 'alami qadrahu illa al-aqallun. Ketika kamu sudah bersama yang paling penting, kamu sudah bersama sesuatu yang paling kamu prioritaskan. Sesuatu yang paling kamu prioritaskan adalah sesuatu yang bisa kekal selama-lamanya. Berarti kamu akan fokus mencari nikmat yang kekal abadi dan selamanya. Berarti urusannya akhirat. Maka bagaimana? Maka posisi dunia ketika itu hanya manzil, rumah saja. Kemudian tubuh ini hanya markab, tunggangan saja. Kemudian amal-amal kita ini adalah sebuah usaha untuk menuju kepada tujuan. Karena tujuannya adalah pada al-aham atau yang paling penting, kan begitu. Kemudian tidak ada tujuan kecuali satu. Liqa Allahi ta'ala fafihin na'imu kulluhu. Kemudian karena tujuannya adalah tujuan abadal abad, tujuan sejatinya adalah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Karena dengan bertemu Allah, di situ ada nikmat yang luar biasa. Paham ya? Fafihi an-na'imu kulluhu. Semuanya adalah berupa kenikmatan luar biasa. Meskipun ia tidak tahu fi hadzal alami qadrahu. Dia tidak tahu kadar atau derajat alam ini. Dalam syarahnya bukan alam, tapi ilmu. Meskipun ia tidak tahu bagaimana derajatnya ilmu ini. Seperti itu. Illal aqalluna, kecuali orang-orang minoritas. Hanya orang-orang minoritas yang punya, yang paham dengan kadarnya ilmu ini atau pengetahuan ini. Kita tidak tahu, kita ini termasuk al-aqallun apa tidak. Nah, ini menjadi PR bagi kita. Lihat kita hidup ini ngejar apa, kan begitu. Wal ulumu bil idafati ila sa'adati liqa'illahi subhanahu wan nazar ila wajhil karim, a'ni an-nazar alladhi talabahu al-anbiya'u wa fahimuhu duna ma yusbaku ila fahmil awami wal mutakallimina ala thalathi maratiba. Ilmu itu, Imam, jika dihubungkan, disandarkan kepada kebahagiaannya bertemu Allah, dan juga wan nazari ila wajhil karim, melihat pada wajahnya Allah yang maha mulia, yakni kata Imam Al-Ghazali, melihat yang selalu dicari oleh para nabi dan dipahami oleh para nabi, bukan yang dipahami oleh pemahamannya orang-orang awam dan ahli ilmu kalam, tapi pemahaman yang dipahami oleh para nabi.
Nah, ilmu yang dinisbatkan, disandarkan kepada bahagianya bertemu Allah itu, ilmu itu dibagi menjadi 3. Seperti itu kata Imam Al-Ghazali. Tafhamuha bil muwazanati bimithalin. Kamu akan memahaminya bil muwazanati bimithalin, dengan pertimbangan bimithalin, dengan beberapa contoh. Wahwa, contoh itu, annal abdalladzi ulliqa itkuhu wa tamkinuhu minal mulki bil hajj wa qila lahu in hajajta wa atmamta wasalta ilal itki wal mulki jami'an. Contohnya kayak gimana? Sesungguhnya seorang hamba yang kemerdekaannya itu digantungkan, kemudian wa tamkinu minal mulki, kemudian mendapatkan kerajaan bil haji, dengan haji. Jadi ini ada seorang budak. Budak ini bisa merdeka digantungkan dengan urusan haji. Jika kamu haji, kamu merdeka. Nah, gitu. Ini tidak hanya merdeka, juga akan mendapatkan kerajaan. Nah, digantungkan dengan haji. Berarti haji ini menjadi syarat dia bisa merdeka, dia bisa mendapatkan kerajaan. Wakila lahu, dikatakan kepada budak tadi, in hajajta, ya tahu, jika kamu sudah haji, wa atmamta, dan kamu sudah menyempurnakannya, wasalta ilal itki, kamu nyampe pada kemerdekaan, kamu merdeka. Wal mulki, dan kamu juga punya kerajaan, jami'an, kesemuanya. Mantap. Ini jadi tuannya bilang kepada budaknya, wahai budakku, jika kamu bisa haji dan menyempurnakan haji, kamu merdeka dan kamu mendapatkan kerajaan. Nah, begitu. Ini contohnya begitu. Wis. Wa inibtada'ta bi tariqil haji wal isti'dadi lahu wa aqaka fi tariqi mani'un daruriyun falakal itku. Jika kamu memulai, jika kamu memulai perjalanan haji dan menyiapkan untuk melaksanakan haji, lalu di jalan kok ternyata ada penghalang yang sifatnya doruri, maka bagaimana? Falakal itqu wal khalasu min syaqa'ir rizqi faqat. Kamu merdeka dan kamu terselamatkan dari penderitaannya perbudakan. Duna sa'adatil mulki, tapi kamu tidak bahagia dengan mendapatkan kerajaan. Mantap. Jadi keren juga ini tuannya ya. Kalau kamu haji dan menyempurnakan haji, kamu merdeka dan mendapatkan kerajaan. Tapi ketika kamu memulai ibadah haji, kok ternyata ada mani yang merintangi kamu, ada penghalang yang menyebabkan kamu terhalangi, kamu cuma merdeka saja, tapi kamu tidak mendapatkan kerajaan. Kamu tidak bahagia dengan mendapatkan kerajaan, hanya bahagia karena merdeka. Falahu thalathatu asnafin minasyughli, maka budak ini, ya tahu, memiliki 3 kelompok dari kesibukan. Thalathatu asnafin minasyughli, dia nanti akan memiliki 3 kesibukan, 3 kelompok dari kesibukan. Al-awwal, kelompok yang pertama, dia akan disibukkan dengan apa? Tahyiatul asbabi bisyira'in naqati wa khirzir rawiyah wa i'dadiz zadi warrahila. Dia akan sibuk dengan menyiapkan beberapa sebab. Beberapa sebab ini berarti nanti beberapa mediatornya, fasilitatornya. Dengan apa? Bisyira'in naqati, membeli unta. Karena ini di masa Imam Al-Ghazali, atau di masa sebelumnya Imam Al-Ghazali tidak ada mobil. Mau haji misalnya kalau dari Mesir kan naik unta, membeli unta. Wa khirzir rawiyah, kemudian dia akan membeli wadahnya air yang dari kulit, dia nanti akan melubangi dan menjahitnya. Jadi khirzun ini maknanya melubangi dan menjahit.
Bahasa Arab yang lain namanya al-muzadah. Wadahnya air tapi dari kulit. Nanti akan ditaruh di unta tadi. Kan dia mau melaksanakan perjalanan haji. Dia harus punya unta tapi juga punya bekal yang namanya air. Kemudian wa i'dadiz zadi, dan dia menyiapkan bekal. Bekal seperti itu. Bisa makanan, bisa yang lain. Warahilati, kemudian kendaraannya seperti itu. Paham? Arahilati ini sesuatu yang menjadikan ia bisa berjalan. Berarti apanya? Kendaraannya. Kemudian wasani, yang nomor 2 adalah as-suluku wa mufaraqatul watani bitawajjuh ilal ka'bati manzilan ba'da manzilin. Yang kedua adalah as-suluk, meniti jalan, wa mufaraqatul watani, dan akan meninggalkan tanah air, bitawajjuh ilal ka'bati, mengarah kepada Ka'bah, menuju Ka'bah, manzilan ba'da manzilin, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, perjalanan hajinya kan akan begitu nanti, meniti jalan semakin jauh dari tanah airnya, dari tanah kelahirannya, tujuannya menuju Ka'bah. Wathalithu al-ishtighalu bi'a'malil hajli. Wathalithu al-ishtighalu bi'a'malil haji ruknan ba'da ruknin. Summa ba'dal faraghi wan nuzu'i an hay'atil ihram wa tawafil wada' istahaqqa at-ta'arruda lil mulki was sultanah. Yes. Kemudian yang ketiga, ia nanti akan sibuk dengan amal-amal haji ruknan ba'da ruknin. Dia akan sibuk dengan melaksanakan ibadah haji, 1 rukun, 2 rukun sampai selesai. Kemudian setelah selesai, setelah lepas dari melaksanakan ihram dan tawaf wada, ya ta, istahaqqa at-ta'arruda lil mulki was sultanati, maka ia berhak untuk menerima kerajaan dan kesultanannya. Walahu fi kulli maqamin manazilu, dan masing-masing 3 kelompok kesibukan tadi, ya ta, dari 3 kesibukan tadi itu masing-masing itu punya derajat. Seperti itu. Man awwala i'dadal asbabi ila akhirih. Ada orang yang memulai dengan menyiapkan beberapa penyebabnya hingga selesai acara. Berarti kalau dia menyiapkan penyebabnya, berarti dia akan membeli apa, Mam? Membeli unta, menyiapkan sampai selesai. Ada juga yang tidak seperti itu, Mam. Waman awwala sulukal bawadi ila akhirih. Ada yang langsung meniti jalan menuju perjalanan haji, tidak usah menyiapkan bekal. Begitu loh. Artinya ini bahasanya Imam Al-Ghazali, ketika ada budak diomongi begitu sama sayyidnya, kamu merdeka jika kamu nyampe ke Mekah melaksanakan haji dan menyempurnakannya, dan kamu juga akan mendapatkan kerajaan. Omongan kayak gini ini kan bisa terjadi 3 kelompok. Ada 3 kelompok pekerjaan, 3 kelompok kesibukan. Dan 3 kelompok kesibukan ini masing-masing orang beda. Karena memang derajatnya beda. Ada orang yang menyiapkan dari awal membeli untanya. Ada juga yang tidak langsung meniti jalannya. Ada juga orangnya langsung melaksanakan ibadah haji. Loh, kok bisa beda-beda? Ya tergantung. Kalau orangnya di Mesir misalnya, dia tidak punya unta, maka pasti kemungkinannya dia akan menggunakan tipe yang pertama, nyiapkan unta, baru meniti jalan, baru ibadah haji. Loh, kalau orangnya sudah ada di Iran misalnya,
dan dia orang kaya, tinggal langsung melangkah meniti jalan. Kalau orangnya ada di samping tanah haram, langsung melaksanakan haji, kan begitu. Jadi beda kelompok manusia, juga beda kesibukan, kan begitu. Makanya di sini ada man awwala i'dadal asbabi ila akhirih. Ada orang yang memulai dengan menyiapkan penyebabnya, fasilitatornya dulu hingga selesai. Wa man awwala sulukal bawadi ila akhirih. Ada orang yang dia meniti jalan sebagaimana orang-orang Badui, langsung wes melaku, kan begitu, sampai dia selesai, berarti sampai menyempurnakan ibadah hajinya. Wa man awwala arkanal haji ila akhiri. Ada orang yang langsung melaksanakan ibadah haji, nah, kan begitu. Nah, baru dikomentari sama Imam Al-Ghazali, wa laisa qurbu man ibtada'a bir arkanil haji minas sa'adati ka qurbi man huwa bu'dun fi i'dadi zadi warrahilati. Dekatnya orang dengan kebahagiaan, orang yang bagaimana? Orang yang memulai langsung melaksanakan rukun-rukunnya haji itu tidak sama dengan dekatnya kebahagiaannya orang yang masih sibuk untuk menyiapkan bekal dan kendaraan. Sama apa enggak? Enggak sama. Kalau yang langsung melaksanakan rukun haji sebentar lagi, mungkin beberapa jam selesai, langsung bahagia, dekat sekali. Loh, kalau yang sibuk membeli kunta, mencari wadahnya air dari kulit, ya toh? Berarti dia mau bahagia lama apa? Dekat? Lama. Makanya dekatnya beda orang, beda nanti, kan begitu. Kemudian walaisa qurbuman mana? Wala kakur biman ibtada bisuluki bal huwa aqrabu minhu. Dan orang yang memulai masih menyiapkan fasilitatornya, menyiapkan beberapa sebabnya, itu juga tidak sama kedekatannya dia pada kebahagiaan merdeka dan kerajaan, gitu. Kan dia nanti kalau merdeka, kalau dia sudah selesai melaksanakan haji, berarti dia akan menjadi merdeka dan mendapatkan kerajaan. Itu kan kebahagiaan. Dekatnya dia kepada kebahagiaan itu, ya toh, ya tidak sama juga dengan orang yang masih, ya toh, yang memulainya dengan meniti jalan. Tidak sama. Justru ini lebih dekat daripada yang pertama. Yang pertama ini langsung melaksanakan rukun haji, habis haji bahagia dia. Yang kedua masih menyiapkan fasilitatornya, mulai apa itu tadi? Membeli unta, juga menyiapkan bekal dan macam-macamnya. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga langsung meniti jalan, tidak usah menyiapkan karena memang dia orang berada misalnya, atau sudah punya memang apa itu bekal-bekal tadi. Yang paling dekat yang pertama, yang paling jauh yang nomor 2, yang nomor 3 karena langsung meniti jalan ini lebih dekat daripada yang kedua. Tapi yang paling dekat nomor 1. Nah, begitu nanti. Fal ulumu aidan salasatu aqsamin. Ilmu pun juga dibagi menjadi 3, Mam. Nah, berarti nanti ceritanya Imam Al-Ghazali dengan urusan budak ini juga terbagi 3 kelompok. Tidak kelompok budak, kan begitu. Kalau budaknya itu orang tidak punya apa-apa dan jauh dari tanah haram, ya dia harus lama yang mau bahagia. Kalau orangnya ada di tanah haram, cepat bahagia. Orangnya ada di Iran misalnya, tetangganya tanah haram misal, dia masuk rating kedua, tapi lebih cepat daripada orang yang ada di Mesir, kan begitu. Melihat kondisi dan keadaan, kan seperti itu. Maka ilmu pun juga dibagi menjadi 3. Ada kismun yajri majra i'dadi zadi warrahilah wa syira'in naqah wa huwa ilmu tib wal fiqh. Ada sebagian ilmu itu makomnya masih makom menyiapkan bekal.
menyiapkan kendaraan, menyiapkan membeli unta. Ilmu kayak gitu namanya ilmu tib, ilmu fikih. No, jadi kalau ngaji ilmu medis, ilmu fikih, ya bahagia tapi lama. Karena harus menyiapkan bekal, kan begitu. Wa ma yata'allaqu bi masalihil badani fid dunya. Juga ilmu-ilmu yang berhubungan dengan maslahatnya dunia, maslahatnya tubuh manusia di dunia. Wa qismun yajri majra sulukil bawadi wa qat'il aqabati wa huwa tathhirul batin an quduratis sifati wa tulu'i tilkal aqabati syamikhati allati ajiza anha al-awwaluna wal akhiruna illa al-muwaffaqin. Kemudian bagian yang kedua dari ilmu ini, rotasinya itu berotasi pada langkahnya orang-orang Badui, menitinya orang-orang Badui dalam meniti jalan. Kita tahu pada kajian sebelumnya, di situ ketika seorang budak mendapatkan janji dimerdekakan, kemudian janji dengan mendapatkan kerajaan, di situ maka dia memiliki 3 kelompok pekerjaan. Ada kelompok yang pertama, dia mungkin akan menjalani dengan cara yang menyiapkan beberapa fasilitatornya, fasilitas validitas, serta akan membeli unta atau menyiapkan wadah air untuk memikul air, yang di situ semuanya dia siapkan untuk menuju perjalanan dia menuju ibadah haji. Kemudian yang kedua di situ adalah cara yang dilakukan seperti orang-orang Badui, yaitu langsung meniti jalan, melangkah menuju perjalanan menuju Makkahul Mukarramah untuk menjalani atau melaksanakan ibadah haji. Sementara yang ketiga adalah seperangkat yang dia lakukan tidak sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama sih mempersiapkan fasilitatornya, tetek bengeknya, serta sangunya, bekalnya. Kemudian yang kedua langsung berjalan menuju Makkahul Mukarramah. Yang ketiga langsung melaksanakan rukun haji. Nah, ilmu pun juga dibagi menjadi 3. Ada yang pertama itu dia rotasinya sama dengan menyiapkan bekal dan menyiapkan kendaraannya, sebagaimana ilmu fikih dan ilmu tib atau ilmu medis. Yang kali ini kita bahas adalah qismun yajri majra sulukil bawadi. Yang ilmu ini sama dengan orang Badui yang melangkah menuju perjalanannya. Waqat'il aqabati, dan memutus rintangan-rintangan. Karena langsung melangkah pada perjalanan, maka ia juga nanti akan memutus segala rintangan yang akan menghalanginya. Nah, ilmu yang model kayak gini, kata Imam Al-Ghazali, disebut tathhirul batin, mensucikan perkara batin. Mensucikan dari apa? An quduratis sifati wa tulu'i tilkal aqabatis samikhati allati ajiza bihal allati ajiza anha al-awwaluna wal akhiruna. Yaitu mensucikan batin dari kotoran-kotorannya sifat-sifat diri yang kotor ini, sifat riya, sifat takabur, pengen dipuji, cari muka. Ini kan quduratis sifat. Dan juga munculnya sifat yang as-samikhah. Munculnya tilka al-aqabatis syamikhah. Munculnya rintangan-rintangan yang tinggi. Berarti rintangannya ini rintangan besar, begitu maksudnya. Yang dimana pada rintangan ini biasanya orang-orang terdahulu pun dan juga orang-orang yang hidup di generasi terakhir itu juga lemah, tidak mampu menghadapinya. Kecuali mereka-mereka al-muwaffaqin, orang-orang yang mendapat bimbingan dari Allah atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Fahada sulukut tariq wa tahsilu ilmihi katahsili ilmi jihatit tariq wa manazilihi. Inilah yang disebut dengan sulukut tariq, meniti jalan, melangkah pada satu perjalanan, kemudian menghasilkan ilmu ini, yaitu ilmu mensucikan batin atau ilmu sulukut tariq, meniti jalan ini.
sama dengan menghasilkan ilmu jihadit thariq wa manazili. Ilmu-ilmu arahnya jalan dan pos-posnya jalan atau tempat-tempatnya jalan. Kalau pakai istilah sekarang seperti Google Maps-nya. Kamu sekarang mau kemana, Imam? Saya mau ke Malang. Nah, Imam melangkah dalam perjalanan, ya toh? Imam melangkah pada perjalanan ini seperti ini, maka dia juga butuh untuk mengetahui ilmu al-jihad. Apa jihadnya imam itu tadi? Jihadnya imam yaitu yang akan mengajari, ngasih tahu informasi mana arah belakang, mana belok kanan, mana belokan, mana perempatan, mana lampu merah, mana macet, mana tidak. Seperti itu. Nah, posisinya ilmu sulukil thariq ini sama dengan ilmu Google Maps atau kompas. Seperti itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa kama la yaghni ilmul manazil wa turuqul bawadi duna sulukiha, kadzalika la yaghni ala tahdzibil akhlaq duna mubasharati tahdzib. Sebagaimana ilmu pos-pos ini, ilmu tempat-tempat ini, ya toh, meniti jalan dari satu pos menuju pos yang lain, dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat persinggahan menuju tempat persinggahan yang lain, dan ilmu jalannya orang-orang Badui, cara-cara Badui ini, ya toh, tidak bisa lepas dari ilmu jihad. Harus tahu tentang arah. Kamu tidak bisa meniti jalan menuju Malang kalau kamu tidak tahu ilmu arah. Kan begitu. Kamu sekarang mau kemana? Ke pantai selatan. Ya toh? Kamu harus paham tentang ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang arah pantai selatan, tentang peta, tentang kompas. Kalau tidak, kamu tidak nyampe ke sana. Sebagaimana ilmu membersihkan akhlak ini tidak bisa lepas dari praktek langsung untuk membersihkan. Imam tak ajari tentang bagaimana agar menjadi akhlak baik secara teori. Cara orang bersyukur gimana, cara akhlaknya orang bersabar gimana, cara orang tidak sombong gimana, cara menjernihkan hati gimana. Kira-kira kalau kamu tidak praktek langsung bisa mana? Kurang mantap. Ya tidak bisa, kamu cuma hanya teoritis. Berarti ilmu itu butuh praktek, kan begitu. Nah, walakin al-mubasyarah dunal ilmi, ya toh, ghairu mungkin. Kemudian kalau praktek langsung tanpa ada pengetahuan, tanpa ada teori, mungkin apa anda? Tidak mungkin. Nah, kira-kira seperti itu. Itu terkait dengan ilmu yang kedua. Seperti itu. Yes. Wa qismun thalithun yajri majra nafsil haji wa arkanihi wa huwa al-ilmu billahi ta'ala wa sifatihi wa malaikatihi wa af'alihi wa jami'i ma dhakarnahu fi tarajumi ilmi al-mukashafa wa hahuna najatun wa fawzun bis sa'adah. Yes. Kemudian bagian yang ketiga, ilmu ini rotasinya itu berotasi pada esensi haji itu sendiri, ibadah haji itu sendiri, dan juga rukun-rukunnya haji. Berarti ilmunya itu pada esensi haji dan rukun-rukunnya haji. Nah, ilmu yang kayak gini, ilmu yang dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali seperti hajinya, seperti rukun-rukun hajinya, adalah al-ilmu billahi wa malaikatihi. Ilmu billahi ta'ala, mengetahui Allah, wa sifatihi dan sifatnya Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya Allah, wa af'alihi dan perbuatannya Allah, dan juga semua yang sudah saya jelaskan pada pembahasan ilmu mukasyafah. Seperti itu. Ini sudah berbicara esensi, kan begitu. Kan tadi itu kembali lagi kepada tiga kesibukan, tiga langkah yang akan disiapkan oleh budak itu kan. Ada yang makomnya masih makom mempersiapkan, bisa juga akhirnya dia sampai haji.
ada juga yang langsung dia meniti pada perjalanan menuju ke Makkahul Mukarramah, ada juga yang langsung melaksanakan haji, kan begitu. Ilmu pun juga ketika digambarkan maka akan muncul pada tiga. Ada yang makomnya masih level menyiapkan, ada yang makomnya langsung melangkah pada perjalanan, ada yang ketiga adalah sama dengan hajinya atau rukun-rukun hajinya. Ilmu apa yang kayak gitu? Ilmu tahu tentang Allah, sifatnya Allah, malaikatnya Allah, perbuatannya Allah, kemudian semua yang sudah saya bahas dalam kajian ilmul mukasyafah. Wahahuna najatun wa fauzun bis sa'adah. Nah, di sini inilah nampak nanti akan muncul. Di sini ini terdapat namanya keselamatan dan juga keberhasilan dengan membawa kebahagiaan. Nah, begitu. Jadi pada ilmu yang masuk pada pembagian yang ketiga, disitulah ada keselamatan dan keberhasilan membawa kebahagiaan. Wan najatu hasilatun likulli salikin littariqi idza kana gharduhu al-maqsadal haq wa huwa salama. Kalau cuma yang dicari keselamatan, itu bisa didapatkan bagi setiap orang yang meniti jalan menuju Allah. Jika memang tujuannya meniti pada satu jalan, jika tujuannya ia melangkah pada perjalanan itu, meniti dalam perjalanan itu adalah tujuannya jika benar. Kalau tujuannya kamu benar, maka kamu akan mendapatkan hal itu. Seperti itu. Apa itu? Ya kamu akan mendapatkan keselamatan. Tujuannya benar. Begitu. Wa amal fauzu fis sa'adah. Tapi kalau kamu mau dikatakan berhasil membawa kebahagiaan, maka beda lagi. Tidak cukup cuma tujuan kamu benar. Tujuan benar tidak cukup. Maka bagaimana? Fala yanaluhu illal arifuna billahi ta'ala wahum al-muqarrabun. Maka tidak bisa didapatkan keberhasilan dengan membawa kebahagiaan kecuali mereka-mereka yang tahu kepada Allah. Siapa yang tahu kepada Allah? Wahum al-muqarrabun, al-mun'amun, mereka-mereka yang didekatkan kepada Allah dan mereka-mereka yang diberi nikmat oleh Allah fi jiwarillahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala Maha Mulia Allah. Seperti itu. Birrauhi warraihani wa jannatin na'im, dengan ketentraman, warraihani dan rizki, wa jannatin na'im dan surganya kenikmatan. Nah, untuk menjadikan kamu bejo atau berhasil dengan membawa kebahagiaan, maka kamu harus arif billah. Seperti itu. Harus menjadi sosok yang al-mutaqarrib, al-muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah di sisinya dan diberi nikmat oleh Allah. Berarti tidak butuh hanya tujuannya benar, tapi betul-betul arif billah. Al-arifuna billah, ngerti kepada Allah, tahu kepada Allah. Wa ammal mamnu'una duna dzirwatil kamali falahumun najatu wassalama. Orang-orang yang tercegah, mereka itu tidak nyampe pada puncaknya kesempurnaan, maka mereka hanya mendapatkan keselamatan saja. Sebagaimana firman Allah, kama qala Allahu azza wa jalla, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Kalau mereka termasuk muqarrabin, maka mereka akan mendapatkan rauhun wa raihanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin, kalau mereka termasuk dari golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagimu min ashabil yamin, termasuk golongan ashabul yamin. Nah, jadi ada dua, Mam. Ada orang yang ia mendapatkan keselamatan saja, ada juga orang yang mendapatkan keselamatan dan keberhasilan membawa kebahagiaan. Yang mendapatkan keselamatan saja itu siapa? Yaitu orang yang meniti jalannya Allah, kemudian tujuannya itu benar, maka dia masuk yang selamat. Tapi dia selamat
tapi dia tidak berada pada grade tertinggi. Seperti itu. Dia hanya selamat karena tidak nyampe pada makom tertinggi. Tapi kalau dia berada di makom tertinggi, maka dia akan mendapatkan keselamatan dan keberhasilan membawa kebahagiaan. Makanya dalam ayat Al-Quran di situ ada dua. Yang lengkap mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan membawa dan keberhasilan membawa kebahagiaan. Ayatnya adalah bagaimana? Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Ini adalah al-muqarrabun, gitu, al-mun'amun. Kemudian wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Kalau ashabul yamin, ya hanya mendapatkan keselamatan. Wa kullu man lam yatawajjah ilal maqsad. Setiap orang yang ia tidak menuju pada tujuannya, walam yantahid lahu, ia tidak bangkit pada tujuannya, awin tahadha ila jihatihi, atau dia bangkit pada arah tujuannya, la ala qasdil imtithali, tapi bukan tujuan untuk mengikuti Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, wal ubudiyah, juga bukan karena ibadah, bal li ghardin ajilin, tapi karena tujuan yang cepat, yaitu tujuan duniawi, fahuwa min ashabis shimal, maka ia termasuk golongan kiri, wa minad dhalin, dan termasuk orang-orang yang sesat. Maka bagaimana? Falahu nuzulum min hamimi wa tasliyatu jahim, maka ia akan mendapatkan hidangan air yang mendidih, dan juga selain itu ia akan dibakar di neraka jahim. Nah, coba luar biasa ini kan. Jadi menggambarkan Imam Al-Ghazali ini bagaimana tadi orang yang saya simpulkan. Insya Allah malam ini kita ngaji satu karena ihya'nya agak panjang. Melihat santri-santri yang matanya sudah tidak redup tapi sudah mulai berubah. Jadi saya akan menyimpulkan, ketika ada seorang budak ditantang oleh juragannya, bukan ditantang, tapi diomongi oleh juragannya, kamu merdeka dan juga akan mendapatkan kerajaan, kesultanan jika kamu sudah berhaji dan menyempurnakan haji. Maka kondisi yang terjadi ketika diomongi begini, maka nanti akan muncul 3 macam kesibukan, 3 macam cara untuk orang mendapatkan tujuan haji tadi dan mendapatkan apa tadi? Mendapatkan kerajaan. Ada tipe orang yang dia akan menyiapkan dari dasar. Yalah, menyiapkan dari dasar, mulai bekal, fasilitatornya, bahkan membeli unta. Ada orang yang langsung pada masuk kategori kedua, dia langsung melangkah. Berarti dia sudah lengkap. Atau mungkin tidak lengkap, tapi karena jarak dekat. Ada juga tipe yang ketiga, justru diomongi gitu dia langsung rukun haji. Loh kok bisa? Ya berarti sayyidnya dan budaknya ada di samping tanah haram, kan tinggal ibadah saja. Nah, kan begitu. Dari 3 perilaku budak, ini orang yang paling dekat pada kebahagiaan. Antara 3 model pekerjaan ini beda-beda. Kalau yang langsung melaksanakan haji, dia sangat dekat sekali dengan kebahagiaan dan kerajaan. Karena langsung haji, syaratnya tadi cuma haji dan menyempurnakan haji. Kemudian yang lebih jauh lagi, berarti lama bahagianya, adalah orang yang masih meniti jalan, ada di jalan menuju ke Makkah. Ada lagi yang paling jauh, orang masih menyibukkan, masih mencari untanya, membeli untanya, menyiapkan bekalnya. Loh, ternyata ilmu pun kata Imam Al-Ghazali juga sedemikian. Ada ilmu itu masih makomnya menyiapkan bekal. Yang paling jauh, ilmu apa itu? Ilmu fikih dan ilmu medis. Ya kan begitu, tujuan kamu apa tadi? Akhirat apa dunia? Ya, akhirat. Akhirat kan? Loh, abadal abad apa tadi? Akhirat. Loh, sementara kok kamu sibuk dengan urusi sakit kepala apa, cara ngobati, ini kan masih jauh ke akhirat kamu ini.
Nggak siap, kamu malah sibuk dengan ilmu medis, hanya menjaga urusan ketahanan tubuh. Gitu. Hanya berkutat pada ini hukum memakai ini haram apa halal. Kan urusan dunia Mas Yani. Ya betul tujuannya akhirat, tapi jauh. Nah, gitu loh. Ada sudah levelnya sudah lebih dekat lagi. Atau apa? Ilmu untuk mensucikan batin. Nah, dia sudah tidak berkutat urusan sholat. Sholatnya berarti sudah selesai, Mam. Sholat saya ini karena Allah pandang. Loh, kalau kamu kan tidak. Secara wudhu itu gimana sih? No, kan masih jauh. Beda kan, beda kelas. Kalau ini berbicara tathirul batin. Saya ini sodako sudah. Tapi sodako saya ini apakah betul karena Allah atau karena masih riak pengen dipuji orang? Nah, ini namanya tathirul batin. Harus memerangi rintangan-rintangan kotorannya hati. Nah, sementara fikih dengan medis itu masih jauh lagi. Saya belajar wudhu, bagaimana cara sholatnya, bagaimana mengobati orang sakit kepala. Kan jauh itu kan. Yes. Kemudian ada lagi yang nomor 3. Nomor 3 itu sudah berbicara esensi. Sudah berbicara esensi ibadah haji itu sendiri. Kalau yang tadi kasusnya budak tadi adalah ibadah haji itu sendiri. Tentang apa tuh? Al ilmu billah, tahu kepada Allah. Gitu. Seperti itu. Kalau kamu sudah langsung fokus mengabdikan diri kepada Allah, kamu paham tentang sifatnya Allah, kamu paham tentang malaikatnya Allah, kamu paham segenap apa yang dilakukan oleh Allah, kamu paham dengan semua ini perbuatannya Allah, firmannya Allah. Wis, kamu itu sudah nyemplung pada ilmu tertinggi, Mak. Ilmu tertinggi. Nah, seperti itu. Kalau kamu sudah masuk pada level ini, berarti kamu sudah masuk levelnya ma'rifatu billah, kan begitu. Ya, disinilah namanya keselamatan dan keberhasilan membawa kebahagiaan. Tapi itu pun juga diklasifikasi lagi. Ada yang mendapatkan tipe tertinggi, dapat keselamatan, juga mendapatkan keberhasilan dengan membawa kebahagiaan. Siapa itu? Mereka adalah al-muqarrabun dan al-mun'amun. Ada lagi tidak, dia tujuannya sudah benar, tapi dia tidak seperti kelompoknya al-muqarrabun wal mun'amun. Tapi tujuannya dia dalam aktivitasnya, dalam ibadahnya, dalam pengetahuannya sudah benar karena Allah. Dia lurus. Tapi tidak sedahsyat al-muqarrabun. Dia cuma mendapatkan keselamatan saja. Ada orang yang perilakunya seperti ini, ya toh? Tapi tujuannya salah. Tujuannya karena urusan dunia, urusan uang. Maka yang kayak gini, maka bagaimana, Mam, katanya tadi itu? Falahu nuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Tapi kalau yang pertama al-muqarrabun, maka bagaimana katanya Al-Quran tadi? Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Kalau dia masuk grade kedua, tidak sedahsyat yang pertama, maka ayatnya wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Kalau dia tidak punya tujuan, nah ini kan sudah bermasalah, tidak punya tujuan. Atau punya tujuan tapi tidak bangkit pada tujuan awalnya, atau bangkit pada tujuannya tapi niatnya buruk karena urusan duniawi, maka nanti dia akan mendapatkan falahu nuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Nah, begitu. Luar biasa kitab ini kan, menalarnya Imam Al-Ghazali luar biasa. Seperti itu. Makanya orang-orang yang ngaji Ihya Ulumuddin ini kalau tidak ngantuk berarti hebat. Kalau ngantuk itu maklum. Karena yang ngantuk pun itu masih level pada ilmu yang kedua. Apa tadi, Vi? Tathirul batin. Mensucikan batin dan tohir ini. Bahkan yang pertama jangan-jangan ini kan. Wa'lam anna hadha huwa haqqul yaqin 'inda al-ulama'ir rasikhin. Wallahu a'lam bis-shawab. Naqtatim hadzal liqa' bi qira'ati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin.